Adapun peralatan yang dibutuhkan, yang pertama di sini ada collar neck, spine board, dan ada head immobilisator. Selanjutnya saya akan melakukan keterampilan lock roll. Jadi yang pertama di sini pada keterampilan ini akan dilakukan oleh 4 orang. Jadi orang penolong pertama akan melakukan fiksasi dan sebagai komando di bagian dan menjadi komando dan akan memfiksasi kepala dan leher dari pasien. Kemudian penolong kedua akan memfiksasi daerah bahu dan pinggul dari pasien. Kemudian penolong ketiga akan memfiksasi pinggul dan ekstremitas bawah. Dan saya sebagai penolong keempat akan melakukan penilaian terhadap tulang belakang dari pasien. Dan komando akan dipandu oleh penolong pertama. 1, 2, 3. Pasien dimiringkan dengan memastikan posisi kepala, leher, dan tulang belakang berada dalam satu garis lurus. Kemudian saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, melihat apakah ada kelainan pada tulang belakang, apakah terdapat gibus atau hematom pada bagian belakang dari pasien. Jadi di sini ditemukan adanya gibus pada thoracolumbar junction dan terdapat hematom pada daerah ankle dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Di samping itu akan dilakukan penilaian terhadap nyeri dengan memperhatikan mimik wajah dari pasien oleh penolong pertama. Ya, pasien merasa nyeri. Jadi terdapat nyeri pada daerah leher dari pasien. Selanjutnya turun ke bawah. Pasien merasa nyeri. Terdapat rasa nyeri pada daerah pinggang dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian ankle yang terdapat hematom sebelumnya. Ya, pasien merasa nyeri. Setelah itu pasien kembali dimiringkan dan dipandu oleh penolong pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya saya akan melakukan keterampilan pemasangan collar neck. Jadi di sini hanya dibutuhkan 2 orang, penolong pertama dan saya sendiri. Jadi ini collar necknya. Jadi yang pertama dilakukan penolong pertama akan melakukan fiksasi pada bagian kepala dan leher dan pastikan tidak mengangkat kepala dari pasien. Selanjutnya akan dimasukkan collar neck atau diselipkan di bagian belakang kepala leher pasien seperti ini, dan kita memastikan posisi dari collar neck ini menyesuaikan dengan posisi dagu dari pasien. Kemudian kita eratkan, eratkan pada pengerat yang sudah terdapat pada collar neck. Jadi selanjutnya adalah pemasangan spine board. Di sini akan ada 4 orang yang akan melakukan keterampilan ini, sama seperti keterampilan lock roll. Jadi orang pertama akan memfiksasi leher dan kepala, orang kedua akan memfiksasi bahu dan pinggul dari pasien, dan orang ketiga akan memfiksasi pinggul dan ekstremitas bawah, dan akan dimiringkan seminimal mungkin sehingga dapat dimasukkan dari spine board. Akan dipimpin atau dipandu oleh penolong pertama. 1, 2, 3. Kemudian saya akan memasukkan spine board dan akan kembali di posisi semula dan dipandu oleh penolong pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya penolong kedua akan membantu saya untuk melakukan penggeseran dari pasien dan akan dipandu oleh penolong pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan head immobilisator. Jadi ini kita pertama menyelipkan pada bagian kepala pasien. Kemudian kita mengambil penyangga kita letakkan pada bagian kanan dari kepala pasien, kemudian pada bagian kiri. Kemudian kita memfiksasi, kita mengikat seperti ini agar terfiksasi. Kemudian kita melakukan kita pasang lagi di bagian badan pasien dan pada bagian kaki pasien. Setelah kita pastikan sudah terpasang sebaik mungkin, pasien siap untuk transportasi ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekian video saya mengenai stabilisasi dan transportasi.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.